Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya, Pastor Yoksan Laiputa, lewat channel saya pada siang hari ini. Saya percaya bahwa orang-orang berada di dalam Kristus adalah orang-orang yang berkemenangan di musim ini, saudara-saudaraku. Tidak peduli apapun keadaan yang lagi menghantui kita, tidak peduli apapun ancaman yang terkadang datang mengetuk pintu rumah kita sebelum kita bangun dari tempat pembaringan kita. Tidak peduli, saya sangat yakin dan percaya mereka yang ada bersama-sama dengan Kristus, mereka yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, mereka yang di hidupnya mengizinkan Roh Tuhan hari-hari ini ambil alih seluruh kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sama, yang bukan saja bertumbuh dewasa di musim ini, tetapi mereka adalah orang-orang yang akan mengalami musim di mana Tuhan menyediakan segala hal-hal yang luar biasa atas mereka. Saya mau katakan bahwa kuasa Yesus Kristus Tuhan masih bekerja sampai saat ini, saudara-saudaraku. Amin, saudaraku. Bagi yang percaya katakan amin. Amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan di musim ini, orang-orang yang mengundang Yesus terus hadir di hidup mereka di musim ini, adalah orang-orang yang akan bertumbuh dewasa di musim ini. Dan Alkitab katakan bahwa bukan saja mereka bertumbuh dewasa, tetapi mereka adalah pewaris-pewaris janji Allah di musim ini. Saudaraku terkasih, dengarkan baik-baik. Kuasa Tuhan Yesus Kristus masih bekerja sampai detik jam saat ini. Kuasanya cakap untuk menyembuhkan orang sakit ketika engkau berdoa. Kuasanya cakap untuk menghibur mereka yang terpenjara di dalam duka cita yang mendalam karena keadaan mereka. Kuasa yang sama, kuasa yang cakap untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan orang-orang yang bersandar kepada Dia. Lukas 4 ayat 18 sampai ayat 19. Alkitab katakan seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian nats firman Tuhan yang terambil dari Lukas 4 ayat 18-19 pada siang hari ini. Di kalimatnya yang pertama saat dia mau mengajar, dia katakan seperti ini. Pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarkannya. Saudaraku, saya ulangi lagi kalimat ini. Di awal kalimat perkataan dia saat dia mengajar akan memulai pengajarannya, dia memulai dengan kalimat ini bahwa pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarkannya. Kenapa dia katakan bahwa saat kamu mendengarkan nats ini, sesungguhnya perlu engkau ketahui bahwa nats itu telah tergenapi saat ini. Kenapa dia katakan nats itu sudah tergenapi saat ini? Karena apa yang dikatakan di dalam nats itu berbicara tentang dirinya, dan saat itu dirinya sementara ada di tengah-tengah mereka. Amin, saudara-saudaraku. Dia ingin katakan bahwa kebenaran yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yesaya, kini kebenaran itu menunggal di dalam diriku hari ini. Amin, amin. Kebenaran seperti apa? Kebenaran untuk memerdekakan orang-orang yang berkata, aku ini tertawan. Tidak peduli dia tertawan dengan keadaan yang seperti apa. Kebenaran seperti apa? Kebenaran yang berkuasa untuk mengubah keadaan orang miskin menjadi orang-orang yang sadar bahwa dia diperkaya di dalam imannya, bahkan oleh karena mereka yang percaya
Bahkan mereka hari ini sekalipun miskin namun percaya kepada Dia, dikatakan bahwa mereka adalah pewaris-pewaris janji Allah, saudara-saudaraku. Amin, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini harusnya kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa di dalam Yesus telah digenapi seluruh nats yang tertulis dalam perjanjian lama. Amin. Karena itu hari ini saya ingin katakan seperti ini, engkau yang hidup hari ini di generasi Kristus dan di masa Kristus hari ini, engkau tidak lagi hidup di dalam kebenaran yang bersifat bayang-bayang, saudaraku. Kebenaran yang hari ini engkau hidupi adalah kebenaran yang real, kebenaran yang absolut, dan kebenaran itu berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kalau kita berkata bahwa Injil yang kita pegang adalah Injil Yesus Kristus Tuhan, maka ketahuilah dengan baik bahwa Injil itu berbicara tentang kabar baik. Injil itu berbicara tentang kelepasan. Injil itu berbicara tentang pembebasan. Injil itu berbicara tentang kemerdekaan sejati yang Allah selama ini janjikan kini bagi setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kemenangan sejati, di dalam kelepasan sejati, dalam kemerdekaan sejati yang telah dianugerahkan lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Namun terkadang kita tidak mengalami kebenaran-kebenaran yang sederhana ini, yang hari ini ada di depan mata kita, namun kita nyaris tidak menikmatinya, saudara-saudara. Ada orang berkata, ada orang-orang tertentu yang begitu alergi dengan kuasa kesembuhan hari-hari ini. Ada orang-orang yang alergi dengan kuasa yang sanggup mengubah nasib seseorang. Kuasa itu bukan saja kuasa santet, kuasa mantra, kuasa tenung, tapi kuasa itu berbicara tentang kuasa Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Bukankah Yesus datang untuk seluruh kebutuhan kita? Saudaraku, sekali lagi, bukankah Yesus datang untuk seluruh kebutuhan kita? Yesus datang untuk menjawab seluruh kebutuhan kita. Apakah Yesus datang hanya untuk menjawab kebutuhan kita tentang dosa dengan seluruh kutukannya? Kalau Yesus datang hanya untuk dosa, untuk apa Yesus berkata Efata buat orang yang buta? Kalau Yesus datang hanya untuk orang berdosa, saudara-saudaraku, untuk apa dia berkata kepada orang kusta tahir? Maka tahirlah orang kusta. Kalau Yesus datang hanya untuk menyelesaikan dosa, untuk apa dia berkata kepada orang lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Amin, saudara-saudaraku. Masih percayakah engkau bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus bekerja sampai saat ini, saat dimana engkau sementara mendengarkan khotbah ini? Karena itu saya ingin katakan seperti ini dari lubuk hatiku yang paling dalam. Jangan penjarakan Yesus dan kuasanya hanya di balik pengetahuanmu yang baru seusia 20-30 tahun bertumbuh di dalam otakmu yang kecil, yang hari ini diberkati oleh Tuhan itu. Jangan batasi Yesus dan kuasanya hari ini di balik pengalaman usiamu yang baru 60 tahun engkau hidup. Baru 60 tahun kalau dihitung dari hari kelahiranmu, dari kandungan ibumu. Jangan batasi Yesus dan kuasanya hari ini. Karena cuman pengalaman engkau melayani dan ada di panggung-panggung. Jangan batasi Yesusmu karena cuma sekedar mahkota kecil yang hari ini diizinkan Tuhan disematkan di atas kepalamu hari ini. Saya percaya kalau hari ini engkau bebaskan Yesus bekerja di hidupmu,
dengan keyakinanmu, dengan percayamu bahwa aku percaya kuasa Yesus bekerja sampai saat ini, maka apa yang engkau katakan itu yang terjadi. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika engkau mendatangi Tuhanmu, Bapamu di dalam doa-doamu, di dalam seruan-seruanmu, maka apa yang engkau serukan kepada Bapamu, itu yang engkau lakukan. Saudaraku, Alkitab katakan begini, pergi tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan disembuhkan. Pergi usir setan, maka setan pun akan pergi. Pergi, beritakanlah Injil, kabar baik, maka mereka yang berduka cita akan bersuka cita kembali. Pergi, baptislah mereka yang percaya, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Saudaraku, mulutmu akan berkuasa untuk melakukan apa saja. Yang penting hari ini engkau percaya bahwa kuasa Kristus masih relevan sampai hari ini. Amin, saudaraku. Ada orang yang katakan begini, saya mendoakan orang malah orang sakit, yang sakitnya tidak apa-apa, yang tidak seberapa, jadi tambah parah. Ada orang yang dengan bangganya dikatakan begini, saya doakan orang, habis buat KKR, habis khotbah, saya doakan orang, malah orang mati tuh. Saudara, saya percaya ini bukan berbicara tentang orangnya. Ini bukan berarti juga menggambarkan bahwa kuasa Tuhan tidak ada. Amin, saudaraku. Saya sangat yakin kepada orang yang percaya, orang itu akan menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Kepada orang yang percaya, dia akan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada orang yang percaya kepada Yesus, dia akan berkata kepada orang lemah bangkit, maka orang lemah akan bangkit. Kepada orang yang percaya kepada Yesus, dia akan berkata kepada mereka yang tertindas hari ini, mereka yang tertawan hari ini, menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang terlepas, maka terjadi sesuai perkataan mulut mereka. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang menjadi pertanyaannya, Injil yang mana yang hari ini mendominasi hidupmu? Alkitab katakan dengan jelas bahwa Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku, kata Tuhan Yesus. Untuk apa Dia diurapi? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Apa bentuk kabar baiknya? Dikatakan bahwa hai orang miskin, dengarkan baik-baik di dalam Yakobus, katakan bahwa orang-orang miskin akan diperkaya di dalam iman dan pengenalan mereka akan Kristus, dan dikatakan bahwa mereka akan menjadi pewaris-pewaris janji Allah bagi yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahkan bukan saja kepada orang miskin, dia katakan bahwa untuk memberitakan pembebasan kepada mereka yang tertawan, mereka yang terikat dengan kuasa dosa, mereka yang tertawan dengan sakit penyakit, mereka yang tertawan dengan roh-roh jahat. Bukankah di mulutmu yang adalah pemberitaan Injil Yesus Kristus itu adalah perkataan-perkataan yang menyembuhkan orang sakit, yang menegakkan lutut yang goyah, meneguhkan lutut yang goyah, yang mampu membawa orang-orang yang tertawan keluar dari tawanan mereka dan menjadi orang-orang yang bersuka cita karena Injil Kristus yang memerdekakan mereka. Amin, saudara-saudaraku. Kuasa Yesus Kristus masih bekerja sampai saat ini. Pak, buktinya apa? Buktinya sederhana, saudaraku. Kalau hari ini masih ada Injil Kristus Tuhan, Injil Yesus Kristus Tuhan, hari ini menjadi pegangan kita, maka itu bukti
bahwa kuasa Yesus Kristus Tuhan kapan saja bisa terjadi, di mana saja ketika Injil Yesus Kristus Tuhan ini disuarakan. Saudaraku, percayakah engkau bahwa kuasa Yesus Kristus Tuhan masih bekerja, cakap bekerja sampai saat ini? Kalau kita berkata Injil Yesus Kristus Tuhan ada di hidup kita, ada di pikiran kita, maka saya percaya ketika kita berkata-kata kepada orang lain yang sakit, maka orang lain yang sakit sembuh. Mungkin kansernya belum sembuh saat itu, karena Tuhan akan mengizinkan dia ditangani oleh medis. Tapi hatinya yang dibayang-bayangi dengan kematian karena takut akan mati. Hari itu ketika engkau memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan, maka hatinya menjadi kuat, hatinya menjadi teguh kembali, semangatnya kembali. Dan dia berkata, aku percaya, aku pasti disembuhkan oleh Yesus. Lewat tangan mediskah itu, lewat doakah itu, orang ini karena Injil, mendengar Injil Yesus Kristus, dia terlepas dari tawanan yang sementara mengikat, membelenggu hidupnya dan jiwanya. Amin, saudaraku. Jadi kalau Injil Yesus Kristus ada pada kita, ketika kita memberitakan Injil, maka orang yang tertawan terlepas, orang yang tidak punya pengharapan berpengharapan kembali, orang yang sakit sembuh, orang yang sakit jiwanya sembuh, orang yang sementara ada dalam tekanan kemiskinannya, mungkin hari ini kenyataannya beras di penyimpan, di beras penyediaannya mungkin sudah tidak ada. Lumbung-lumbung penyediaannya sudah tidak ada lagi penyediaan. Namun dia akan berkata, aku ini adalah milik Kristus, adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apabila kita memberitakan Injil, saudaraku, Injil yang mana yang lagi hari ini mendominasi hidup kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, Injil yang mana yang lagi mendominasi hidup kita? Injil Kristuskah yang hari ini mendominasi hidup kita? Atau egonya manusia, kesombongan dan keangkuhan manusia yang lagi mendominasi hidup kita? Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pak, ciri-cirinya bagaimana, Pak? Injil Kristus memerdekakan jiwa raga. Amin. Jadi ketika Injil Kristus diperdengarkan, maka orang miskin bersukacita kembali karena dia percaya tahun rahmat Tuhan mendatangi hidupnya. Sorga kepunyaannya. Yakobus katakan dia pewaris janji Allah. Kalau Injil Kristus diperkatakan, maka orang sakit berkata, aku percaya oleh karena jamahan Tuhan Yesus Kristus, maka aku disembuhkan. Oh, Injil Kristus kalau disampaikan, orang yang nyaris bunuh diri sebenarnya dalam rancangannya, dia tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Injil itu menjadi kabar baik yang menyegarkan jiwanya. Itulah Injil Kristus. Jadi apabila kita berkata-kata, kita berkata bahwa kita memberitakan Injil, namun Injil yang kita sampaikan itu hanya menggandakan orang-orang yang penuh dengan caci maki, penuh dengan kesombongan, penuh dengan sifat yang arogan di hidupnya, apakah itu Injil Kristus? Amin, saudaraku. Yesus datang supaya orang berdosa berkata, aku ini dibenarkan dan dikuduskan. Yesus datang supaya orang yang tidak punya pengharapan berkata, aku punya pengharapan akan masa depanku di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus datang supaya bilangan yang tidak terhitung menjadi bilangan-bilangan orang yang diberi kasih karunia masuk dalam bilangan hitungan Tuhan. Yesus datang
supaya engkau dan saya yang adalah bukan siapa-siapa, derajatnya diangkat, diperhitungkan di tempat di mana kita berada. Bahkan yang mulia Yesus datang supaya kita tidak lagi terikat oleh kutuk dosa apapun. Yesus melakukannya dengan utuh. Karena itu apabila hari ini kita berkata kita memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan, sementara kita memisahkan yang satu dengan yang lain, seolah-olah Injil itu tidak mampu untuk menyembuhkan orang buta, Injil seolah-olah tidak mampu menyembuhkan kanker, Injil seolah-olah tidak mampu mengusir setan, Injil seolah-olah tidak mampu membuat orang yang berdosa menjadi kudus kembali. Pertanyaannya, Injil yang mana yang lagi kita beritakan? Kalau Injil yang kita beritakan itu hanya memperkeruh suatu bangsa lewat statement-statement kita yang liar. Kalau Injil yang kita beritakan itu adalah Injil yang membuat orang yang semakin hatinya harusnya tenang menjadi hati yang keras, menjadi hati yang mengeluarkan kata-kata dari mulut, lidah, bibir yang kasar. Saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang bertabiat buruk di belakang kita, saudara. Tapi oleh karena Yesus Kristus Tuhan, maka hari ini lidah ini dilatih oleh Injil Yesus Kristus Tuhan, supaya lidah ini dimanapun saya berada, lidah ini menuliskan tinta emas dalam tanda kutip buat sejarah kehidupan setiap orang. Bukan saja sejarah hidup saya diperbarui oleh tulisan lidah ini, tetapi lidah ini mampu menuliskan sejarah baru buat orang-orang yang tidak lagi punya pengharapan menjadi berpengharapan kembali. Sejarah baru buat orang miskin, sejarah baru buat orang berdosa, bahwa Yesus datang buat orang miskin, Yesus datang buat orang berdosa. Lidah ini harusnya menuliskan sejarah baru kepada orang lain ketika hidupnya tidak mampu bangkit lagi, ketika sejarahnya hanyalah sejarah kekelaman. Maka engkau hadir sebagai pemberita-pemberita Injil yang menuliskan, yang oleh karena Roh Tuhan Allah, lidahmu menuliskan Injil Kristus di atas sejarah, di balik sejarah kehidupan mereka yang baru. Amin, saudaraku. Jadi kalau lidah ini tidak lagi menuliskan sejarah yang baru, yang positif buat orang lain, saya pastikan sekali lagi, saudara-saudaraku, maka engkau membutuhkan Kristus yang hari ini aku sembah. Engkau membutuhkan Yesus Kristus Tuhan yang hari ini aku sembah, yang sanggup mengubah preman menjadi orang-orang yang rendah hati, yang sanggup mengubah orang-orang yang mulutnya penuh dengan caci maki menjadi mulut orang-orang yang berkata baik. Ketika dia berkata, maka kabar baik terlontar keluar dari mulutnya, saudara-saudaraku. Dan saya temukan Injil itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Injil itu berkata kepada orang yang nyaris mati karena tuduhan, karena dakwaan, karena penolakan. Injil itu berkata, bangkitlah nak, karena aku mengasihi engkau, kata firman Tuhan. Saudaraku terkasih, jadi kalau dari mulut ini sudah terkeluar bukan lagi kata yang membangun, bukan lagi kata yang mendorong, bukan lagi kata yang memperbaiki dengan kasih, maka saya pastikan itu bukan Injil Yesus Kristus Tuhan yang hari ini aku pegang. Saudara, kalau hari ini tabiat kita adalah tabiat peperangan zaman perjanjian lama, maka Yesus datang supaya tabiat perjanjian lama tergenapi di dalam Yesus. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan kasih. Kalau perjanjian lama untuk supaya seseorang menang, maka pedang harus lawan pedang, caci maki harus diganti caci maki, kematian harus diganti kematian, ratap ganti ratap di dalam perjanjian lama. Maka hari ini dengarkan baik-baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia menjanjikan kemenangan kepada semua orang, cuman hanya lewat kasih sayang yang sejati yang hari ini Bapa berikan lewat dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Jadi Injil yang mana yang hari ini ada di hidup? Injil Kristuskah atau Injil yang lain?
hari ini, sampai saat ini, dengarkan baik-baik, kuasa Yesus Kristus Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Bagi engkau yang percaya, hari ini Tuhan bekerja di hidupmu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali di video yang berikutnya.